Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semua? Semoga selalu semangat dalam mengikuti pembelajaran daring yang kita laksanakan pada semester ini. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang perkembangan sistem klasifikasi, yaitu materi lanjutan dari pertemuan kita yang sebelumnya. Adapun seperti yang Anda lihat pada video ini, jadi makhluk hidup itu dikelompokkan atau diklasifikasikan ke dalam 5 kingdom. Yang pertama, kingdom Monera, yang kedua kingdom Protista, yang ketiga kingdom Fungi, yang keempat kingdom Animalia, dan yang kelima kingdom Plantae. Perkembangan sistem klasifikasi. Pada awalnya makhluk hidup dibedakan menjadi 2 kingdom. Yang pertama kingdom Animalia, terdiri dari kelompok hewan. Yang kedua adalah kingdom Plantae, terdiri dari kelompok tumbuhan. Nah, semua makhluk hidup yang mempunyai dinding sel dan dapat berfotosintesis merupakan atau dimasukkan ke dalam kingdom tumbuhan. Sementara makhluk hidup yang mampu berpindah tempat dikelompokkan ke dalam kingdom hewan. Kemudian setelah beberapa waktu diketahui jamur tidak berklorofil dan dinding selnya mengandung kitin, maka jamur dipisahkan menjadi kingdom tersendiri yang pada awalnya masuk kingdom Plantae, sehingga makhluk hidup dibedakan menjadi 3 kingdom, yaitu yang pertama kingdom Fungi atau jamur, yang kedua Plantae dari tumbuhan, yang ketiga Animalia dari kelompok hewan. Kemudian setelah diketahui ada makhluk prokariota, ada makhluk hidup prokariota, artinya tidak memiliki membran inti, maka makhluk hidup tersebut dikelompokkan menjadi kingdom tersendiri lagi, yaitu yang disebut dengan kingdom Monera. Nah, kemudian dikemukakanlah sistem 4 kingdom. Yang pertama kingdom Monera, kingdom Fungi, kingdom Plantae, dan kingdom Animalia. Kemudian Robert H. Whittaker menyempurnakan klasifikasi 4 kingdom dengan mempertimbangkan tingkat makhluk hidup, sel, dan jenis nutrisi sehingga menjadi sistem 5 kingdom. Sehingga sekarang kita mempelajari atau muncullah sistem 5 kingdom yang terdiri dari yang pertama kingdom Monera, kemudian kingdom Protista, ketiga kingdom Fungi, keempat kingdom Plantae, yang kelima kingdom Animalia. Nah, sekarang kita masuk kepada kingdom yang pertama, yaitu kingdom Monera. Dijelaskan bahwa anggota kingdom Monera adalah makhluk hidup bersel satu atau disebut dengan uniseluler yang tidak memiliki membran inti atau prokariota. Dan anggota kingdom Monera meliputi bakteri dan ganggang biru, cyanobacteria. Bakteri ada yang menguntungkan dan ada yang merugikan. Contohnya, yang pertama, Escherichia coli, bakteri menguntungkan yang hidup di usus manusia. Di bakteri yang ada dalam usus manusia itu namanya Escherichia coli. Kemudian yang kedua, bakteri Lactobacillus casei, bakteri yang bermanfaat untuk pembuatan keju. Yang ketiga ada namanya Salmonella typhosa, yaitu bakteri yang merugikan dan menyebabkan penyakit tifus. Yang keempat, Vibrio cholerae, yaitu bakteri merugikan yang menyebabkan penyakit kolera.
Bentuk bakteri ini ada 3 macam. Yang pertama berbentuk bulat atau kokus, seperti yang Anda lihat pada gambar di bawahnya itu bentuknya bulat. Yang kedua berbentuk batang atau bacillus. Kemudian yang ketiga berbentuk spiral atau spirillum. Nah, untuk bentuk-bentuknya ini Anda bisa lihat di gambar ini, ada berbentuk bulat, batang, dan spiral. Kemudian kita masuk pada kingdom yang kedua, yaitu kingdom Protista. Protista memiliki membran inti atau disebut juga dengan eukariota, bersel tunggal, dan multiseluler. Protista dibedakan menjadi 3. Yang pertama, protista mirip hewan atau disebut dengan protozoa. Yang kedua, protista mirip hewan yang disebut dengan alga atau ganggang. Yang ketiga, protista mirip jamur. Nah, yang pertama, protozoa atau protista mirip hewan. Berdasarkan alat geraknya, protozoa dibagi menjadi 4 jenis, yaitu yang pertama, hewan berkaki semu yang disebut dengan rhizopoda, bergerak dengan kaki semu. Contoh, amuba proteus dan entamuba coli. Kemudian yang kedua, hewan berbulu cambuk atau yang disebut dengan flagellata, bergerak dengan bulu cambuk yang disebut flagella. Contohnya adalah Euglena viridis dan Trypanosoma gambiense. Nah, yang ketiga adalah hewan berbulu getar yang disebut dengan ciliata, bergerak dengan bulu getar yang alat geraknya ini namanya cilia. Contohnya adalah Paramecium sp. Yang keempat, hewan berspora atau namanya sporozoa, tidak memiliki alat gerak dan berkembang biak dengan membentuk spora. Contohnya adalah Plasmodium sp. Itu penyebab penyakit malaria. Nah, ini dapat Anda lihat beberapa bentuk protozoa. Yang pertama, rhizopoda, ciliata, flagellata, dan sporozoa. Ini adalah bentuk-bentuk protozoa yang dijelaskan sebelumnya. Kemudian yang kedua adalah protista mirip tumbuhan atau alga atau juga disebut dengan ganggang. Berdasarkan pigmen yang dikandungnya, alga dibedakan menjadi 4 golongan, yaitu yang pertama alga hijau atau namanya Chlorophyceae. Memiliki pigmen hijau atau disebut juga klorofil. Kemudian dia multiseluler atau terdiri dari banyak sel dan berbentuk benang atau lembaran. Jadi bentuknya seperti benang atau lembaran. Contohnya adalah Spirogyra, Chlorella, dan Chlorococcum. Dan yang kedua, alga merah atau namanya Rhodophyceae. Memiliki pigmen phycoerythrin atau artinya merah dan hidup di laut. Contohnya adalah Eucheuma spinosum, yaitu bahan untuk membuat agar-agar. Yang ketiga adalah alga pirang, namanya Phaeophyceae, berwarna coklat kehijau-hijauan, memiliki pigmen fucoxanthin, serta banyak mengandung asam alginat untuk bahan industri tekstil dan obat-obatan. Contohnya adalah Sargassum dan Turbinaria. Kemudian yang keempat, alga kersik atau Chrysophyceae, berwarna keemasan yang disebabkan oleh pigmen karoten. Kemudian fosil alga ini disebut dengan tanah di atom yang berguna untuk bahan isolasi, alat gosok, dan bahan dinamit. Ini beberapa contoh alga atau ganggang sesuai dengan namanya. Nah, gambar yang pertama itu Rhodophyta.
kemudian ada Chlorophyta, kemudian ada Phaeophyta dan Chrysophyta. Silakan Anda lihat sendiri jenis-jenis alga atau ganggang ini. Ada yang berwarna hijau, kemudian coklat, ada juga yang berwarna keemasan, dan ada yang berwarna merah. Nah, kemudian yang ketiga adalah Protista mirip jamur. Protista ini terdiri atas dua jenis, yaitu yang pertama jamur air, namanya Oomycota. Memiliki ciri penghasil oospora, yaitu spora yang berdinding tebal dan mampu bertahan di lingkungan yang buruk. Jadi spora dari Oomycota ini mampu bertahan di lingkungan yang buruk. Kemudian yang kedua adalah jamur lendir, namanya Myxomycota. Memiliki ciri yaitu fase vegetatifnya mampu bergerak seperti amuba. Kemudian bereproduksi dengan menghasilkan spora. Kita lihat pada gambar di bawah ini contoh dari jamur air atau Oomycota. Kemudian gambar contoh jamur lendir Myxomycota. Terlihat perbedaannya, yang Oomycota seperti serabut, kemudian Myxomycota seperti jamur tetapi berlendir. Makanya disebut dengan jamur lendir. Nah, sekarang kita masuk pada kingdom yang kedua, yaitu kingdom fungi atau jamur. Fungi atau jamur memiliki membran inti, dinding sel terbuat dari zat kitin, tidak memiliki kloroplas sehingga tidak dapat berfotosintesis. Dan ada yang uniseluler maupun multiseluler. Uniseluler maksudnya bersel tunggal, kemudian multiseluler maksudnya bersel banyak. Tubuh jamur tersusun dari benang-benang yang disebut hifa. Kumpulan hifa disebut miselium dan tubuh jamur disebut talus. Jamur hidup sebagai sapropit atau parasit dan berkembang biak dengan spora. Sapropit maksudnya hidup pada kayu-kayu yang sudah lapuk, kayu yang sudah mati. Sedangkan parasit adalah dia hidup pada menempel pada makhluk hidup, tumbuh atau makan dari mengambil zat-zat yang ada pada makhluk hidup. Maka dia disebut parasit. Kemudian, berdasarkan cara berkembang biaknya, jamur dibedakan menjadi 4 kelas. Yang pertama, Zygomycotina. Jamur ini berkembang biak dengan zigospora, contohnya adalah jamur tempe. Jamur yang digunakan untuk membuat yang tumbuh pada tempe itu namanya Rhizopus oryzae. Yang kedua, Ascomycotina. Jamur ini berkembang biak dengan ascospora, contohnya adalah ragi. Saccharomyces cerevisiae yang bermanfaat untuk pembuatan roti dan minuman beralkohol. Yang ketiga adalah jamur Basidiomycotina. Jamur ini berkembang biak dengan Basidiospora, contohnya adalah jamur kuping, Auricularia sp, dan jamur merang, Volvariella volcaceae. Nah, jamur kuping ini yang bisa kita makan. Kemudian yang keempat, jamur Deuteromycotina. Itu jamur yang belum diketahui alat perkembangbiakannya. Contohnya adalah jamur panu, Malassezia furfur, dan jamur penyebab penyakit kutu air, Epidermophyton floccosum. Nah, ini adalah jamur-jamur yang bersifat parasit, jamur panu dan jamur kutu air. Nah, ini adalah gambar untuk jamur Zygomycotina. Bisa Anda lihat sendiri jamur yang tumbuh pada roti tawar ini merupakan jamur Zygomycotina. Kemudian selanjutnya ini adalah contoh gambar dari jamur Ascomycotina atau Ascomycotina. Nah, jamur ini seperti Anda lihat berwarna-warni.
kemudian dan bentuknya juga berbeda. Dan sering kita lihat di dalam yang tumbuh di kayu-kayu yang sudah mati atau tumbuh di dalam semak-semak. Kemudian yang ini adalah beberapa contoh jamur Basidiomycotina. Seperti yang Anda lihat, jamur ini sering kita temukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Di sini ada bentuknya jamur kuping, kemudian seperti jamur payung yang bentuknya seperti payung, dan banyak lagi yang lain. Kemudian ini adalah Deuteromycotina. Jamur ini yang hidup secara parasit atau merugikan inangnya, tempat hidupnya, seperti yang tumbuh pada kita manusia biasanya panu, kurap, itu disebabkan oleh jamur parasit Deuteromycotina. Nah, Ananda semua, demikian pembelajaran kita pada hari ini. Semoga Ananda bisa memahaminya dengan baik, dan jangan lupa untuk mengulang-ulang materi yang sudah kita pelajari bersama-sama. Jangan bosan untuk mengulang kembali supaya lebih paham, lebih mudah dipahami. Kemudian Bapak harapkan Ananda selalu semangat dalam mengikuti pembelajaran daring ini, karena ini yang bisa kita lakukan pada saat ini. Mudah-mudahan kita segera bisa ke sekolah dan bertatap muka seperti biasa. Kemudian sekian dulu pertemuan kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.